see what I see? Hai, gimana kabar lo hari ini? Semoga hari ini lo fine-fine aja ya. Karena gue tahu banget rasanya gak enak kalau hari ini semua rencana dan mood lo berantakan. Kayak gue hari ini berencana ketemu klien sekitar jam 9 pagi. Yang dimana artinya gue harus udah bangun itu kayak sekitar jam 5 pagi untuk siap-siap. Kenapa pagi banget? Ya, biar gue punya waktu untuk nge-refresh otak gue sebelum gue ketemu sama klien. Baru setelah itu gue siapin sarapan, gue olahraga, mandi, dan ya udah siap ketemu klien. Tapi gara-gara kejadian semalam, gue jadi gak bisa tidur. Justru gue baru bisa tidur itu sekitar kayak jam 4 pagi. Itu pun karena ketiduran. Kebayang gak? Gimana mau bangun jam 5? Jam 4 aja gue baru tidur. Alhasil gue sekarang baru bangun dan jam udah nunjukin jam 3 sore. Kepala gue pusing banget. Gue masih gak percaya sama apa yang gue alamin tadi malam. Jadi sekitar jam 9 malam, kemarin gue beres-beres kerjaan dan siap-siap balik ke rumah. Tapi ternyata temen gue itu nelpon untuk nyusulin dia ke salah satu tempat karaoke yang lumayan terkenal gitu, di daerah Jakarta Selatan. Dia bilang dia lagi galau banget, minta ditemenin. Temen gue ini adalah seorang cewek yang baru aja gagal nikah sama mantan pacarnya karena mantannya ketahuan selingkuh sama beberapa cewek. Dan seinget gue, ada satu diantaranya yang pernah ngegugurin kandungan anak dari mantannya itu. Anyway, gue nyusul ke tempat itu sembari gue inget-inget lagi detail cerita yang pernah temen gue ini ceritain tentang mantannya. Gue inget banget gue pernah nyeletuk, kayaknya temen gue ini dipelet deh. Waktu itu sih gue sedikit bercanda ya. Gue bukan apa-apa, soalnya temen gue ini dari zaman SMA sampai kuliah itu selalu jadi primadona sekolah ataupun kampus. Dan mantannya, mohon maaf ya, bukan apa-apa, tapi yang jelas dia gue tahu banget bukan tipe temen gue. Bisa dibilang jauh banget lah dari tipe temen gue yang biasanya temen gue suka ceritain. Dan gue sebagai teman deketnya bisa dibilang ya temen gue ini bisa dapat yang lebih jauh lebih baik dibanding mantannya itu. Tapi ya udahlah ya, itu masa lalu. Gue langsung flashback ke cerita temen gue tentang segala perselingkuhan mantannya. Karena gak cuma sekali temen gue diselingkuhin. Singkat cerita, temen gue ini pernah bilang kalau dia beberapa kali sering mimpi di mana dia lagi hamil dan tiba-tiba ketabrak mobil yang lagi ngelaju kenceng banget tanpa pakai lampu. Dan yang bikin temen gue ini gak bisa lupa sama mimpinya, di mana dia selalu terbangun dengan kondisi dia keringetan banget dan selalu ada flek darah di kasurnya. Yang dia gak tahu itu darah siapa, tapi selalu muncul setiap dia mimpi itu. Gak lama setelah kebangun dari mimpinya dan ngeliat apa yang ada di atas kasurnya itu, temen gue ini selalu nangis kejer banget, kayak sedih berlebihan gitu. Dan hal itulah yang bikin dia sampai sekarang kayak ngerasa gak bisa sendirian. That's why dia jadi galau banget setelah udah gak sama mantannya itu. Karena mereka memang kemana-mana sebenarnya berdua terus gitu. Oke, akhirnya gue sampai juga di lokasi temen gue tadi nunggu. Sebenarnya temen gue udah masuk dalam ruangan karaoke-nya. Jadi gue segera parkir dan gue masuk cari ruangan tempat temen gue yang tadi pesen. Kalau lo pernah ke tempat karaoke, pasti lo tahu dong kalau ruangannya tuh kayak gelap dan cuman ada sedikit banget pencahayaan di dalam ruangan. Kalau lo belum pernah ke tempat karaoke, ya kira-kira gambarannya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Gue akhirnya nemu nomor ruangan temen gue. Ada sedikit celah untuk bisa dilihat dari luar ke dalam, dan untuk make sure, gue langsung ngintip ke celah itu. Itu betul nggak ruangan temen gue apa bukan? Dan ternyata betul, gue jelas banget ngeliat temen gue ternyata udah sama temennya yang lain. Dan dia lagi main HP. Duduknya persis di sebelah temen gue yang lagi ngeringkuk di pojokan sofa kayak lagi nangis gitu. Saat gue masuk, temennya temen gue ini yang tadi lagi main HP, tiba-tiba langsung segera berdiri dan keluar dari ruangan. Gue gak tahu dia mau kemana, tapi yang jelas dia gak balik lagi. Dan karena gue gak sempat lihat mukanya, apalagi kenalan, ya udah gue cuekin aja dan gue langsung segera nyamperin temen gue yang lagi mojok sambil ngeringkuk.
Gue lihat dari sela-sela muka dan dengkulnya, kalau muka temen gue ini pucat banget dan matanya sembab. Betul kan, dia nangis terus dari tadi. Dan itu lagu di layar, itu dibiarin aja dengan vokal dari penyanyi aslinya tetap nyala. Anyway, gue gak ngomong apa-apa karena ya berisik juga. Jadi gue memutuskan untuk duduk aja di sebelah temen gue ngerangkul dia dan gue di sini mau nemenin dia aja gitu. Temen gue keadaannya masih nangis sesugukan, gue bisa ngerasain dari punggungnya dia kayak terasa lah kalau dia lagi nangis dengan posisi yang masih sama, yaitu ngeringkuk jidatnya dia nempel ke dengkulnya. Pokoknya dia posisinya gitu terus sampai 4 lagu habis. Saat lagu keempat selesai, gue bilang ke temen gue, bentar ya, gue mau nambahin lagu. Gue lepaslah tangan gue dari rangkulan temen gue itu, terus gue langsung menuju ke mesin pencari lagu. Dan saat itu juga gue dengar ada suara tangisan bayi. Itu jelas banget tangisan bayi dan kencang banget. Gue langsung merinding dan shock, refleks gue lihat ke arah temen gue. Saat itu lagunya lagi berhenti kan di dalam ruangan. Dan tiba-tiba gue ngedenger kayaknya temen gue ini kok gak nangis. Dan suaranya berubah jadi kayak ketawa gitu. Tapi ketawanya tuh pelan, lirih gitu, gak terlalu kenceng. Gue langsung merinding banget dan gue ngerasa aneh, tapi gue sok cool. Gue gak boleh nunjukin kalau gue di situ gak nyaman, karena gue di sini mau nemenin temen gue. Akhirnya gue lanjutin ngetik lagu, gue pilihlah lagu yang ceria. Dan pas lagu yang baru aja gue pilih mulai main, tiba-tiba pintu kebuka dan temen gue masuk dari pintu. Bahkan dia gak cuman masuk tapi dia sambil ngomong, "Lah, lo udah sampai?" Gue langsung yang kayak, "Hah?" Dan gue nengok ke sebelah gue. Ternyata gak ada siapa-siapa di pojokan sofa itu. Yang ada cuman tas temen gue doang. Gue langsung nanya, "Lo dari mana?" Temen gue jawab, "Buang air. Sakit banget perut gue dari tadi bolak-balik WC." Gue yang kayak, "Hah?" Terus temen gue bilang, "Kenapa lo pucat? Lo udah pilih lagu? Gue dari tadi gak mood banget sendirian. Pilihin lagu dong." Wah, di situ gue langsung, gak bener nih. Gue langsung ngambil tas temen gue kasih ke dia dan gue langsung segera ngajak dia keluar dari ruangan itu. Dia bingung sambil dia bilang, ruangannya udah gue bayar 2 jam, ini baru kepake gak nyampe sejam tahu. Gue udah bodo amat. Gue bilang, nanti gue ganti, ntar gue jelasin. Gue bilang gitu. Yaudah terus temen gue nanya berkali-kali kayak kenapa gitu. Tapi gue bilang ntar dulu, kita nyari tempat dulu buat ngobrol, gue bilang gitu. Akhirnya sampailah kita di sekitaran tempat karaoke itu. Gue cari tempat makan gitu, tempat makan yang pinggiran. Dan setelah udah tenang, gue ceritain kejadian yang barusan gue alamin di ruangan itu tadi. Dan ternyata temen gue gak kaget. Justru mukanya langsung berubah dari yang tadinya datar jadi kayak sedih. Terus gue bingung kan, "Lo kenapa?" Terus dia gak jawab tapi sambil ngeluarin air mata. Terus gue bilang kan, "Kalau nangis, lo keinget lagi ya sama Ogi." Ogi itu mantannya. Dia bilang, "Gue juga suka lihat cewek itu. Dia mirip banget kan sama gue." "Hah? Oh, lo suka lihat juga?" kata gue. "Iya, lo dengar suara bayi juga gak tadi?" Temen gue ngomong kayak gitu dan gue kaget kok dia bisa tahu. Terus gue bilang dong, "Iya, ini ada apaan sih? Apaan yang gue gak tahu?" Terus temen gue jawab sambil lirih kayak sambil nangis, "Sorry Em, gue selama ini gak cerita yang sebenarnya." Terus dia nangis lagi, sesugukan. Gue diemin aja, gue pengen dia nyelesain kalimatnya. Terus dia lanjutin, "Yang gue ceritain ke lo, yang gue bilang ada satu cewek selingkuhan Ogi yang gugurin kandungannya, lo inget?" Iya, gue inget. Kenapa? Itu gak ada. Itu sebenarnya gue. podcast.ceritahoror@gmail.com